Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pembelajaran informatika untuk kelas 7 di pertemuan ke-6. Kita lanjutkan pembahasan materi tentang menu-menu pada Microsoft Word. Terakhir kita telah membahas tentang menu reference. Sekarang dilanjut menu mailing. Menu mailing pada Microsoft Word akan menampilkan submenu yang bisa digunakan untuk mengatur dokumen mailing atau berhubungan dengan surat atau yang membutuhkan variabel tertentu yang berbeda-beda dalam satu lembar kerja yang sama. Nah, ini adalah grup dari menu bar mailing. Yang pertama adalah grid. Dalam menu ini kita berikan dua pilihan, yakni enveloper atau label. Di mana envelope digunakan untuk membuat amplop surat ya, dengan lebih mudah dan cepat, termasuk di dalamnya adalah penerapan margin, batas tepi, lembar kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk label, kalian bisa membuat label tertentu pada surat kalian. Kemudian start mail merge. Dengan menggunakan mail merge, kalian dapat membuat satu dokumen bebas, entah itu amplop atau surat, dengan hanya satu dokumen saja. Word akan otomatis membuat salinannya dengan bagian yang secara otomatis berubah setiap salinannya. Bisa memasukkan data, nama, alamat, variabel lainnya yang akan ditempatkan di setiap salinan dokumen tersebut. Kemudian ada read and insert field. Kalian diberikan pilihan submenu untuk menambahkan bidang tertentu pada dokumen yang sudah dibuat. Misal diantaranya adalah ucapan, salam awal, gabungan label, menyorot bidang dokumen tertentu, dan lain sebagainya. Kemudian ada preview result. Bisa kalian gunakan untuk menunjukkan hasil akhir dari dokumen yang sudah dibuat, termasuk auto nama penerima, alamat, dan variabel lainnya. Pada kotak nomor 5, sama halnya nomor 4, merupakan fungsi navigasinya. Artinya jika mengaktifkan preview result, maka bagian 5 ini juga aktif dan bisa digunakan sebagai navigasi pencarian penerima atau mencari ejaan yang salah. Kemudian finish, di sini diberikan opsi penyelesaian tugas, di mana jika dokumen yang dibuat pada preview result sesuai, maka untuk menyelesaikan dokumen yang dibuat perlu menggunakan submenu ini. Selanjutnya adalah menu bar review. Diberikan submenu pilihan yang bisa digunakan untuk mereview atau meninjau ulang dokumen. Menu yang sangat berguna untuk mencari mengedit kesalahan pada dokumen yang sudah selesai dibuat. Grup yang utama adalah proofing. Proofing dapat digunakan untuk pemeriksaan ejaan dokumen yang kalian buat dengan sangat mudah, termasuk di dalamnya pemeriksaan grammar, pengucapan, juga penghitung kata pada dokumen kalian. Kemudian accessibility digunakan untuk mengecek aksesibilitas untuk orang dengan keterbatasan khusus. Kemudian language digunakan untuk menentukan bahasa apa pada dokumen itu. Selain itu juga bisa langsung melakukan translate atau terjemahan pada dokumen, ya, terhubung dengan internet. Kemudian ada grup komen, menampilkan pilihan untuk memberikan komentar atau membaca komentar dari dokumen yang mungkin sebelumnya sudah dibuat. Menu ini juga ada pada menu bar insert, namun pada review lebih lengkap. Kemudian ada tracking. Tracking berfungsi dan bisa digunakan untuk menelusuri dokumen kalian, baik cara mencari kata atau mungkin perubahan yang sudah dibuat. Kemudian ada change.
Masih terkait dengan menu tracking, di mana bisa memberikan review apakah perubahan tersebut bisa diterima atau tidak. Kemudian ada compare. Dengan submenu ini bisa membandingkan dua dokumen yang serupa namun mungkin tidak sama. Kemudian group protect digunakan untuk melindungi dokumen. Bisa mengatur berapa orang atau orang mana yang dapat mengubah dokumen tersebut. Misal saja untuk tidak diperbolehkan mengubah format dokumen. Membatasi akses sebuah dokumen. Kemudian link to note bisa digunakan untuk memberikan link yang bisa langsung mengakses catatan kalian pada Microsoft Note. Selanjutnya ada menu bar view. Kesembilan adalah menu yang menampilkan submenu yang bisa digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja. Tampilan lembar kerja Word. Mempermudah pembuatan dokumen yang sesuai dengan keinginan kalian. Grup menu pada menu view. Grup menu view bisa digunakan untuk mengatur tampilan lembar kerja dengan mode tertentu. Misal mode print layout, mode saat ini, kemudian web layout, tampilan yang akan tampil di website. Jika ingin mempublishnya dalam bentuk HTML, dan mode baca, sampai dengan drive dan outline. Ini outline, kemudian drive, web layout, kemudian read mode, seperti itu. Kemudian grup page move on dapat digunakan untuk merubah pengaturan perpindahan antara halaman satu dengan halaman lainnya. Dalam bagi kalian apakah vertikal atau horizontal? Kemudian ada show, menampilkan atau menghilangkan dengan cara memberikan atau menghapus centang. Seperti rule, gridline, navigation, band. Navigation. Kemudian ada zoom, digunakan untuk melakukan zooming atau memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja. Misalkan seperti itu. Seperti itu. Kita bisa lewat bagian bawah. Ini. Kemudian Windows, grup Windows dapat mengatur tampilan jendela dokumen yang sedang kalian buka. Misalkan kalian membuka dokumen 1 dan 2, bagaimana kalian bisa menampilkan dokumen tersebut dalam jendela yang membuat kalian lebih nyaman. Maka dengan memberikan jendela stand alone sendiri atau menggabungkannya dengan split. Kemudian macros adalah submenu advance lanjutan yang biasanya digunakan oleh developer atau pengembang atau programmer dengan memberikan script khusus tambahan untuk mendukung tampilan. Cara mengaktifkannya, makro ini bisa di file, kemudian option, kemudian quick access, trust center setting, kemudian makro ini. Nah, ini kita bisa enable untuk mengaktifkan makro. Kita bisa di disable seperti itu. Baik, pembahasan materi hari ini telah usai. Kita telah membahas menu-menu pada Microsoft Word. Jika ada pertanyaan, segera ditanyakan di grup WhatsApp. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.